Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Jamaah pagi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama kita awali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk kembali mempertemukan kita bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan kita tentang kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankan yang hak tersebut, sekaligus Allah tunjukkan yang batil dan berikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk uswah hasanah kita, suri dan kita, panutan kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah, istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, konsisten di atas agama Allah hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kitab Bulughul Maram Tawdihul Ahkam. Di pertemuan kemarin kita sudah membacakan beberapa hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan berwudu. Karena sudah kita bacakan, di antaranya adalah wudu bisa menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu bisa menjadi sebab Allah mencintai kita karena kesucian kita, dan juga tentu wudu juga bisa mengantarkan kita bisa meraih nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Tiga, bisa menjadi sebab dan sarana terhapusnya dosa-dosa kita. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan masuk ke bab wudunya, dan kita bacakan beberapa hadis tentang bab tersebut. Bab pertama atau hadis yang pertama saya bacakan. Bagusnya kalau antum punya buku, ya, beli aja itu, matanya yang kecil ada kok, jadi nggak harus kitab. Atau kalau punya HP bisa download PDF-nya, ada Bulughul Maram. Bismillah. An Abi
Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amaratuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu al-Imam Malik, al-Imam Ahmad wa Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Saya terjemahkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, kalau seandainya tidak, an asyqa, aku memberatkan, kalau seandainya tidak, kalau seandainya aku tidak memberatkan ala ummati, di atas umatku, la amartuhum, la inilah taukid ya, untuk menguat, maka sungguh aku akan perintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak, ma'a kulli wudu'in, setiap kali berwudu ya. Hadisnya sahih dan Imam Ahmad An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Ibnu Khuzaimah atau Imam Ibnu Khuzaimah. Ini juga hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga dan Imam Muslim. Di Imam Bukhari hadis nomor 887, Imam Muslim hadis nomor 252, sama dari Abu Hurairah. Ya, secara lahir makna ini jelas. Nanti kita bacakan beberapa faedahnya dari hadis ini, bahwa kalau seandainya aku tidak memberatkan, kata Rasulullah SAW, pada umatku, sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap berwudu ya. Bersiwak insyaallah mafhum ya, akan ada sedikit perbedaan ulama. Kita bacakan faedahnya. Kalau siwak ya insyaallah sudah mafhum, menggunakan kayu siwak. Kebetulan di negeri kita nggak ada kan? Belum pernah ketemu orang yang nanam siwak. Kalau kurma mungkin sudah ada, kalau siwak kayaknya belum ada. Belum ada gitu? Oh ada, insyaallah. Alhamdulillah ada. Baik. Makna zahirnya jelas ya, atau makna globalnya hadis ini jelas. Tapi kita bacakan beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau, ta'akkud istihbab siwak ma'a kulli wudu' wa anna thawabahu qaribun min thawabil wajibat. Kata beliau, hadis ini menunjukkan akan kuatnya anjuran untuk bersiwak, tidak sampai wajib, tapi kata beliau pahalanya mendekati wajib ya, karena Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku tidak memberatkan, sungguh aku perintahkan umatku untuk bersiwak ya. Jadi karena kekhawatiran beliau itu berat bagi umatnya, maka kemudian ya beliau tidak perintahkan, tapi menunjukkan ini adalah apa, anjuran yang sangat kuat ya. Kalau secara hukum fikih ya mungkin sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang sangat dianjurkan sekali, dikuatkan sekali ya, untuk bersiwak ya, karena memang
Kita dianjurkan juga menghadap kepada Allah dalam kondisi apa? Sebaik mungkin, seindah mungkin, suci mungkin. Karena kita berada atau karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berhadapan dengan sama manusia saja luar biasa kita ya. Berpenampilan yang sangat ekstra, semuanya dirapikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka tentu ketika kita berhadapan dengan Allah, ya lebih layak sebenarnya dan lebih pantas untuk kita lebih apa? Berpenampilan lebih sempurna. Maka dalam firman juga Allah dalam ayat Allah berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ini juga insyaallah ayat yang masyhur yang sering kita dengar. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian pergi ke masjid. Ya. Kita sedang menghadap Allah Khaliquna, yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang hidupkan kita, yang menyehatkan kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Maka wajib berpenampilan sebaik mungkin, sesuci mungkin, termasuk diantaranya bersiwak. Kedua, amas siwaku indal wudu inda ghairi min al-ibadati laysa biwajib mana'ahu qad mana'ahu min ijabi ala ummati makhafata masyaqqati mil. Tidak wajib karena tadi khawatir itu memberatkan. Karena itulah Rasulullah itu kasih sayang Rasulullah SAW itu lebih besar umatnya daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Iya. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua sama anaknya mungkin masih kadang-kadang kasihan ya. Meskipun kadang-kadang itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka anak-anak mereka ya. Tapi kalau Rasulullah SAW kasih sayangnya sempurna, kasih sayang di dunia ya, sampai nanti di akhirat ya. Banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut ya. Banyak, di antaranya firman Allah juga, ya annasu qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang beriman rauf, ra'fah, rahim, rahmat. Apa bedanya ra'fah dengan rahmat? Bedanya adalah kalau ra'fah itu kasih sayang meskipun kadang-kadang membuat tidak suka. Kalau rahmat itu kasih sayang secara sempurna. Nah, Rasul punya dua-dua ini. Contoh ra'fah, kalau misalnya ada orang tua yang anaknya masuk angin atau panas, pernah saya sampaikan ya? Ya, betul. Kalau Rasulullah meskipun kadang itu berat, ya, kadang nggak enak di keinginan kita, tapi ketika itu dijalankan ada kasih sayang beliau, ada rahmat dan keberkahan yang ingin beliau berikan kepada umatnya, tidak hanya di dunia sampai nanti di akhirat ya. Tapi memang ada kalanya beliau juga tidak ingin memberatkan umatnya. Di antaranya adalah siwak ini ya. Apalagi kontennya mungkin biarkan mungkin ya beratnya, kalau harus bawa apa itu siwaknya itu kan, kalau wajib kan ya berat juga gitu. Setiap hari harus pakai siwak ya, nanti kalau pas ingat, kalau enggak mungkin ingat dengan tidak ingatnya banyak tidak ingat gitu.
wajib tentu dosa kalau ditinggalkan, dan tentu sekali lagi itu sangatlah berat. Tapi tetap dianjurkan dengan anjuran yang sangat kuat. Faedah yang ketiga, terus sebentar. Saya bacakan faedah tambahan dari selain kitab. Ulama sepakat bahwa bersiwak hukumnya sunnah. Hanya saja dalam mazhab Maliki bersiwak dimasukkan dalam adab-adab berwudu. Dalam mazhab Maliki itu ada sunnah-sunnah wudu, ada rukun-rukun wudu, ada wajib-wajib wudu. Itu memang agak sendiri dalam masalah ini Imam Malik. Tapi kalau jumhur mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali, ya mereka mencukupkan dengan sunnah-sunnah aja. Jadi dalam mazhab Maliki ada adab-adab wudu tambahan. Salah satunya adalah bersiwak ini. Dan nanti ada, saya agak lupa ingat ini bedanya adab dengan sunnah. Ya. Insyaallah pekan atau pertemuan depan kita akan sampaikan. Tapi ya, faedah berikutnya, hadis ini bisa memberikan satu faedah, kaidah fikih. Ya, kaidah fikih itu kaidah yang bisa diterapkan dalam konteks permasalahan dalam hidup kita, yang itu tidak ada dalil secara rinci masalah tersebut. Nanti bisa pakai kaidah fikih ini, dan kaidah fikih itu ada 6 secara besar, garis besarnya ya. Tapi kaidah ini juga ada dalilnya, salah satunya ini ya, karena memang kalau seandainya nanti semua masalah dalam agama kita ini ada dalilnya satu persatu, betapa banyak hadis itu, dan betapa banyak ayat Quran yang harus dicantumkan. Maka ada kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah besar yang itu bisa diterapkan dalam hal-hal yang tafsilat, ya, rinci-rinci, yang memang tidak ada dalil secara tersendiri dari masalah tersebut. Apa kaidah tersebut? Berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi ada 6 kaidah. Al-umuru bimaqasidiha, al-adatu muhakkamah, al-darar la darar wa la dirar, la al-yaqinu la yazulu bisyak. Salah satunya ini al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat dalam agama kita itu nanti akan mengantarkan kepada yang ringan. Sesuatu yang ketika kita nggak mampu untuk menjalankan itu, maka nanti perintah itu akan menjadi ringan bagi yang tidak mampu tersebut, sehingga dia mendapatkan rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan, ya. Apa saja nanti berlaku tadi masalah-masalah kecil. Contoh misalkan orang naik pesawat, perjalanannya bisa berjam-jam, gitu. Misalkan tidak dalam kondisi tidak suci, ya. Waktu sholat ada di atas, ya, di atas pesawat, ya, itu secara hukum syar'i. Kalau hukum asalnya kan misalnya harus berwudu, tapi dalam konteks seperti itu, ya, misalkan airnya nggak ada, terus atau misalkan
pakaiannya kena najis misalkan, ya, lupa ya, ternyata ada pakaian yang diompoli sama anaknya, dan tentu tidak mungkin untuk dicuci di atas pesawat toh, dimana waktu sholat udah masuk. Ya, kalau nanti harus nunggu apa kalau take off ya, turun tuh apa turun itu nanti waktunya sudah habis, ya sudah, terpaksa harus sholat di atas pesawat dalam kondisi pakaiannya terkena najis, ya boleh. Itu maksudnya al-masyaqqatu tajlibut taysir, ya. Karena kondisinya ya seperti itu, berat, nyuci itu tentu tidak mungkin nyuci di pesawat. Kalau wudu mungkin masih bisa, tayamum masih bisa, ya. Kondisi tidak memungkinkan, maka orang seperti itu mendapatkan rukhsah keringanan. Itu salah satu contohnya. Tapi banyak dalam kehidupan kita sehari-hari hal-hal yang itu berat, ya, maka perintah itu akan menjadi ringan. Nanti ada pembahasan lagi, beratnya seperti apa, ada lagi. Karena nanti setiap orang tentu beratnya juga berbeda, beda ukurnya siapa. Nah, itu ada pembahasan khusus dalam fawaid fikih ini, ada 6 ya. Bagus juga nanti kalau dibahas. Ya. Faedah berikutnya, ini ya tadi ya, katsirun minal ibadat al-fadilah yatrukun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'laha ma'ummati khasyata fardhiha 'alaiha. Tadi kita sampaikan begitu banyak ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW itu meninggalkannya karena salah satu di antara bentuk kasih sayang kepada umatnya. Khawatir nanti umatnya tidak mampu, justru nanti akan menyebabkan apa? Kalau nggak mampu, ya menyebabkan dia kena azab kan, karena dia nggak bisa menjalankan perintah atau melalaikan perintah, dan itu tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah. Dalam banyak ayat Allah juga sebutkan, innad dina yusra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan dari agama Islam itu kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kita diberikan tuntunan agama Islam ini supaya kita mudah sebenarnya, bukan berat. Jadi kalau orang merasa Islam berat itu bukan Islamnya sebenarnya, tapi siapa? Ya orangnya. Kalau orang merasa Islam itu membebani, bikin sumpek hidup, itu bukan Islamnya, ya, tapi orangnya. Dan Allah juga berfirman, mayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, meskipun itu juga hidayah dari Allah ya. Allah berikan keringanan, kemudahan. Ya, Allah bukakan, lapangkan dadanya bagi orang yang Allah berikan hidayah. Bagi yang tidak, ka'annama yas'adu fis sama', seperti naik di atas langit, sumpek, sempit hatinya. Ya, ibarat apa ya? Kayak semacam makanan. Kita sepakat daging itu enak enggak? Enak kan? Tapi kemudian ada orang bilang, enggak, daging itu enggak enak, enggak suka saya daging, enggak enak, saya suka yang lain aja. Kira-kira kita mengatakan apa? Ini yang salah orangnya atau dagingnya? Ya orangnya kan. Orang sepakat daging itu ya. Kalau kita ada orang mengatakan daging enggak enak, ya berarti yang trouble itu bukan dagingnya, tapi ada dalam diri Anda. Islam juga demikian. Kalau ada orang merasa Islam sempit, sumpah, ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu bukan Islam. Diri Anda yang
memang harus diperbaiki, karena Islam itu agama yang gampang, agama yang mudah, ya, tidak beratkan. Tadi itu kalau ada sesuatu yang berat akan menjadi ringan, tapi tetap ada pembahasan ya, yang berat itu seperti apa, itu ada pembahasan khusus. Jangan kemudian memudah-mudahkan gitu. Ya, sebenarnya mampu, akhirnya karena pakai kaidah itu kayaknya berat ini, nggak usah hadir saja ke jamaah misalnya, ya, nggak bisa ya. Tetap ada al-daruratu yuqaddaru biqadariha, atau iya sama aja, satu darurat berat itu nanti diukur dengan kadarnya. Ada kaidah juga untuk mengukur darurat tersebut. Ya, jadi intinya bahwa begitu banyak ibadah yang ditinggalkan baginda Rasulullah SAW karena memang dalam rangka untuk bentuk kasih sayang beliau. Khawatir nanti kalau nggak bisa dilakukan justru ya akan menjadi bala bagi umatnya. Rasulullah itu berharap sekali kita ini bisa masuk surga semuanya. Sampai dalam surat Kahfi ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sampai-sampai engkau Muhammad mencelakai dirimu sendiri, sampai-sampai engkau akan bunuh diri ketika umatmu tidak mau mengimani apa yang engkau dakwahkan kepada mereka. Ya. Itu saking apa ya, berat atau saking ya semangat beliau gitu loh, supaya gimana umatku tuh bisa masuk surga semua. Jadi sedih beliau itu kalau lihat umatnya itu balelo membangkang ya, sampai la'allaka bakhun nafsaka, hampir-hampir engkau saking semangatnya justru engkau mencelakai dirimu sendiri ya. Nggak ridho gitu loh kalau umatnya itu sengsara. Maka dalam hadis disebutkan Imam Tirmidzi ya, Sahih Al-Albani rahimahullah, Rasulullah itu dengan umatnya seperti orang yang apa itu membuat penerangan dari kayu bakar. Belum kumpulkan kayu, terus kemudian belum nyalakan untuk membuat penerangan di tempat padang pasir, tempat apa itu terbuka di malam hari. Ya tujuannya supaya orang bisa apa? Mencari petunjuk jalan, atau mungkin apa itu menghangatkan badan ketika safar dan seterusnya. Dan tentu ketika orang bakar kayu kayak itu kan ada serangga-serangga kecil yang masuk tuh, ya kan? Kadang serangga kan juga ada yang nyari penerangan. Nah, karena serangga ya hewan yang tidak tahu, dia kira semakin dekat semakin hangat, semakin berikan manfaat. Tapi kan semakin dekat justru semakin apa? Memudaratkan itu kan. Mereka masuk kecemplung dan kebakar. Maka orang tadi berusaha untuk menghela itu serangga-serangga itu semampu dia. Jangan ini, jangan dekat-dekat, nanti kalian kebakar. Tapi saking banyaknya serangga tersebut, orang tadi sudah optimal, saking banyaknya ya akhirnya orang itu apa? Istilahnya kewalahan ya, tidak mampu untuk menghela semua serangga yang tidak masuk ke dalam api tersebut. Maka demikianlah gambaran Rasulullah SAW kepada umatnya seperti itu, seperti orang tadi itu. Rasul itu berusaha sekuat tenaga bagaimana jangan sampai umatnya itu masuk neraka, menghela terus tak baru, jangan, ini bahaya, ini panas neraka, jangan. Ya. Ya itulah umatnya begitu banyak dan memang ada yang membangkang, ingkar, udah nasib mereka ya seperti nasib serangga yang masuk ke dalam api. Itu salah satu aja, salah satu contoh bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada
umatnya. Betul. Kasih sayang itu lebih daripada kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Betul. Kalau orang tua pada anaknya masih kadang-kadang masih selimuti dengan perasaan sakit. Ada kadang-kadang sakit itu justru memudaratkan bagi anaknya. Ya. Baginda Rasulullah kasih sayangnya sempurna dunia dan akhirat. Faedah berikutnya, al-masyhur min mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad, annahu la yujzi'u fi siwaki illa isti'malil 'aud. Tidak bisa digantikan ya bersiwak selain dengan batang siwak. Imam Muhammad. Jadi kalau siwak itu harus pakai batang siwak. Ini dalam masyhurnya Imam Ahmad. Saya ulang lagi, dalam mazhab Imam Ahmad ya batang siwak tidak bisa digantikan dengan selain siwak. Misalkan sikat gigi nggak bisa, atau apalagi ranting-ranting yang lainnya nggak bisa ya. Atau mungkin ada juga sebagian yang membolehkan pakai jari. Mungkin dulu pernah ada yang dapat ketika berwudu berkumur-kumur atau sebelum berkumur pakai. Ada sebagian yang membolehkan. Tapi kalau masyhur Imam Ahmad tidak boleh, harus pakai batang siwak. Itu masyhur. Masyhur itu berarti yang terkenal, kuat. Sebab kadang-kadang dalam satu mazhab itu juga berbeda pendapat di antara mereka, antara ulama mereka. Tapi kalau sudah masyhur, itu pendapat yang kuat di mazhab mereka. Allah a'lam. Ya, adapun jumhur ulama selain mazhab Imam Ahmad boleh digantikan selain siwak. Tadi misalkan dengan sikat gigi. Ya, atau apa yang bisa menghilangkan kotoran gigi bisa. Ini bisa enggak? Jadi bisa, tapi terbatas. Tentu lebih bagus yang sikat gigi kalau memang tidak ada siwak. Tapi tadi itu tentu itu juga kalau setiap hari setiap pergi harus sikat gigi, tentu itu juga masyaqqah, ya kan, berat. Maka tadi hukumnya kemudian diringankan menjadi sunnah muakkadah. Kalau pas di rumah ya mungkin bisa siapkan tempat wudu, sikat gigi sama pasta giginya bisa. Kalau di perjalanan tentu itu sekali lagi berat. Tapi kalau ingin setiap wudu pakai siwak, tentu itu juga lebih afdal. Ya. Faedah berikutnya dan terakhir ya, untuk konsentrasi kerja bakti. Hadis ini juga bisa memberikan satu manfaat, satu kaidah usul fikih. Jadi beda ya, kaidah usul fikih dengan kaidah fikih itu beda. Ya, itu ada pembahasan khusus juga ya. Kaidah fikih dengan kaidah usul fikih itu beda. Kalau kaidah fikih itu kaidah yang mengatur hukum-hukum dari tadi perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil yang tidak ada dalil secara pasti, itu kaidah fikih. Kalau kaidah usul fikih itu kaidah yang rata-rata kebanyakan bicara tentang kaidah bagaimana membangun hukum. Makanya disebut dengan usul fikih. Usul itu artinya apa? Usul artinya dasar. Usul fikih, dasar fikih. Artinya fikih itu ada karena ada usul fikih. Ya. Itu juga lebih rumit. Usul fikih itu kalau nggak cerdas agak susah. Ya. Karena itu
harus banyak bekal yang harus dia siapkan, bahasa, terus kemudian kecerdasan jelas, apa itu, pemahaman dalil Quran Sunnah, ya, bahkan kadang balaghah, ya, karena balaghah itu menyangkut bahasa, dan bahasa itu salah satu di antara sebab untuk menggali suatu hukum fikih, ya. Memang butuh kecerdasan. Kalau di Indonesia kan ada dokter usul fikih, dokter siapa? Ya, dokter Musyafa, itu usul fikih kalau nggak salah. Dokter Irwandi kayaknya muamalah, ya. Dokter itu insya Allah secara cerdas, ya, cerdas. Cuma kadang-kadang orang cerdas belum tentu juga bisa menjelaskan. Kadang-kadang gitu. Tapi beliau hafizahullah, sungguh luar biasa. Semoga Allah menjaga ilmu dan keluarga beliau dan keluarga beliau. Kaidahnya apa? Al-amru al-mutlaq yufidul wujub. Ini kaidah usul fikihnya dari hadis tersebut, bahwa perintah atau amr ketika itu sifatnya mutlak, tidak ada dalil yang mempengaruhinya, maka yufidul wujub, maka menghasilkan hukum wajib. Saya ulang lagi, dalam kaidah fikih, usul fikih, setiap perintah dari Allah maupun Rasulnya yang itu sifatnya mutlak, tidak dipengaruhi dari yang lain, maka itu menghasilkan hukum wajib. Wajib itu apa? Ada pengertian. Hukum itu apa? Ada pengertian. Di mana? Di usul fikih. Jadi usul fikih dipelajari tentang hukum itu apa, terus wajib itu apa, dan hukum-hukum yang lain yang kita kenal kan ada wajib, tidak? Ada sunnah, ada haram, makruh, mubah, nah, itu ada pengertian masing-masing, ya, dan ada apa istilahnya, dasar hukumnya juga, dan ada kaidah-kaidah masing-masing dari hukum itu. Salah satunya adalah hukum wajib. Kaidahnya ini, setiap perintah dari Allah dan Rasulnya yang sifatnya mutlak, tidak dipengaruhi dari yang lain, maka itu yufidul wujub, akan menghasilkan hukum wajib, ya. Di contohnya mutlak. Contohnya mutlak banyak. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Aqim itu kan fi'il amr, perintah dalam bahasa Arab, dan sifatnya mutlak, tegakkanlah sholat. Maka sholat menjadi wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Atu amr mutlak, berarti zakat, menunaikan zakat. Ada perintah-perintah yang itu tidak wajib. Contohnya kulu washrabu, makan dan minumlah, perintah itu tidak mutlak wajib, padahal itu bentuknya apa? Amr, kulu washrabu wa ashhidu idza tabaya'tum. Wa ashhidu itu apa artinya? Ashhidu itu carilah saksi ketika kalian jual beli. Itu ashhidu itu amr. Kalau ikut kaidah ini berarti hadirkan saksi ketika jual beli, hukumnya apa? Wajib. Ini kalau wajib betapa beratnya. Antum setiap kali jual beli tempe goreng, beli apa, es, harus ada saksi. Berat sekali. Padahal saksinya dalam muamalah dua orang, atau kalau enggak 2 orang perempuan, 1 orang laki itu. Itu Quran dalam surah Al-Baqarah yang paling panjang itu. Wa asyhidu idza tabaya'tum. Carilah saksi, hadirkanlah saksi ketika kalian jual beli. Tapi itu kemudian dipelajari sama ulama dalam kaidah usul fikih, ilmu usul fikih. Oh, ternyata asyhidu
Amr di sini itu ada dalil-dalil yang lain yang mempengaruhi sifat amrnya tadi, sehingga hukum aslinya berubah. Hukum aslinya tadi kan wajib. Kalau itu sifatnya mutlak, tidak ada pengaruh dari dalil-dalil yang, tapi ternyata ada dalil yang lain, ada hadis yang lain, ayat yang lain. Oh, ternyata disimpulkan oleh para ulama, oh ini amr di sini keluar dari faedah asalnya, sehingga tidak lagi wajib. Itu salah satu contohnya, ya. Dan itu semua dipelajari dalam usul fikih, usul dasar fikih. Fikih itu ada karena ada usul. Makanya maaf, kalau orang bicara fikih, maaf ya, kalau usulnya juga lemah, ya bisa aja terjadi kesalahan, bisa jadi. Atau apa ya, penjelasannya mungkin bisa jadi kurang. Allah alam bisawab, ya. Beda ketika saya sudah paham usul, sehingga ya lebih apa ya? Ya kenapa kok ada hukum ini? Kenapa kok ini hukumnya seperti ini? Karena ada dasar yang melatar belakangi dari munculnya hukum itu. Itu ada di pelajaran ushul fikih. Itu ya kaidahnya, berarti al-amru ya al-mutlaq yufidul wujub. Perintah yang sifatnya mutlak, tidak ada pengaruh dari dalil yang lain, maka itu bisa memberikan faedah hukum wajib. Terakhir, ulama berbeda pendapat kapan saat bersiwak ketika wudhu. Mazhab Hanafi, dan ini juga diikuti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sunnah pada saat berkumur-kumur. Jadi pas bareng kumur-kumur itu sambil gini. Jadi mazhab Hanafi. Tadi kan masih global, hadisnya tadi kan masih global, ya enggak? Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka sungguh aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Kan? Kemudian muncul pertanyaan, kapan saat kita bersiwak? Ya tidak? Nah, terjadi perbedaan ulama. Dalam mazhab Hanafi, dan ini termasuk Syekh Utsaimin, bersiwak pada saat berkumur-kumur, sambil berkumur-kumur sambil bersiwak. Kalau pakai sikat gigi mungkin agak susah ya, tapi kalau siwak mungkin bisa. Terus kalau sikat gigi ya butuh waktu agak lama ya. Ya, Allah alam, ini pendapat pertama. Mazhab Maliki tadi siwak termasuk adab wudu, dilakukan sebelum berkumur-kumur. Mazhab Maliki. Dan sebelum basmalah. Ya, nanti ada dalil tentang sunnahnya untuk berwudu. Sebelum berwudu kita mengucapkan basmalah. Nah, sebelum basmalah bersiwak dulu. Itu mazhab Maliki. Jadi sebelum melakukan apa-apa, siwak dulu, gosok gigi dulu. Ya. Sebelum mulai wudu, bersihkan dulu gigi, baru kemudian bismillah, baru kemudian berwudu. Itu mazhab siapa? Mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi pada saat bareng dengan berkumur-kumur. Mazhab Syafi'i dan Hambali, sunnah ketika wudu yaitu setelah mencuci kedua telapak tangan. Ada sunnahnya kan, nanti juga ada sunnahnya. Sebelum wudu mencuci kedua telapak tangan, dalam hadis Uthman nanti insyaallah ada. Nah, setelah mencuci kedua telapak tangan baru kemudian bersiwak. Ini mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Allah alam bisawab, mereka ijtihad karena tidak ada dalil yang pasti akan tempat berkumur-kumur. Ya. Ijtihad, ya tentu ijtihad itu kalau benar ada satu pahala, kalau salah ada kebalik, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Allah alam bisawab. Ya, itu disebutkan di fikih al-Islami. Saya kasih tambah. Tapi Syekh Wahbah Zuhaili belum mengatakan waladhi yazhar anna al-amra fi dhalika wasi'un haitsu lam yarid dalilun sharihun min as-sunnati fi tahdidi
waqtihi ya. Maka beliau mengatakan ini adalah perkara yang sebenarnya toleran, karena dalam hadis juga tidak disebutkan secara pasti waktu bersiwak, ya. Artinya itu sesuatu yang kelonggarannya fleksibel lah ya. Mau sebelum wudu, sebelum melakukan apa-apa, mazhab Maliki nggak apa-apa, baru kemudian basmalah dan seterusnya. Mau pas berkumur-kumur, mazhab Hanafi. Mau pas setelah cuci tangan, bismillah, kan bismillah dulu lah, cuci tangan 3 kali baru sebelum berkumur-kumur bersiwak dulu. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tapi demikian ikhwan wa akhwat fillah, kajian pagi hari ini mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu dan memberikan kita istiqomah untuk terus thalabul ilmi, menambahkan ilmu, karena dengan ilmulah kita bisa diberikan kebaikan yang begitu banyak. Ya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang Allah berikan hikmah maka sungguh dia diberikan kebaikan yang banyak. Qala Mujahid, al-hikmatu al-ilmu wal Qur'an wal fiqh. Kata beliau, hikmah adalah ilmu, pemahaman, dan Al-Qur'anul Karim. Tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.